Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam pembelajaran dalam rangka melanjutkan pertemuan kita yang kemarin, yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai review materi siklus akuntansi dari awal sampai akhir. Alhamdulillah tanpa suatu halangan apapun. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa saya persilakan. Amin. Berdoa selesai. Silakan yang baru masuk bisa di-open kameranya. Kemudian dipersiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Baik, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, apakah sudah mempelajari bahan materi yang saya berikan sewaktu weekend kemarin? Apakah sudah dipelajari? Halo? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, udah dipelajari apa belum materi yang saya berikan kemarin? Halo, ini pada kemana sih? Sudah dibuka-buka. Sudah dibuka-buka ya? Yunita, kalau yang lain sudah apa belum? Yang lain bagaimana? Ini stay di tempat kan semuanya? Tidak ditinggalkan HP-nya? Halo? Halo. Iya. Kalau ditanya bisa dijawab ya. Dibuka mic-nya supaya tidak krik-krik seperti itu. Ya, silakan bisa di-open kameranya sebelum kita masuk ke materi. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana cara menyusun jurnal penutup, serta dilanjutkan dengan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari secara keseluruhan, secara umum ya, dari mulai menganalisis dan mengidentifikasi dokumen sumber, kemudian sampai dengan teman-teman menyusun laporan keuangan, hingga menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, saya rasa teman-teman semuanya sudah membaca ya, sudah membaca bahan materi yang kemarin saya berikan, kemudian sudah juga mempelajari siklus akuntansi perusahaan jasa, dimulai dari mengidentifikasi dan menganalisis dokumen sumber atau dokumen transaksi, sampai dengan penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Boleh salah satu menyebutkan urutan-urutan atau tahapan-tahapan siklus akuntansi yang sudah dipelajari? Boleh salah satu? Silakan. Kira-kira apa saja yang sudah dipelajari dari awal? Mengikuti mata pelajaran
praktikum akuntansi perusahaan jasa. Ada salah satu yang mau menjawab? Halo? Halo? Iya, halo Pak. Iya, bisa dijawab atau tidak pertanyaan saya? Halo? Ini Ya, pada kemana tadi nih? apa, Pak? Minta tolong sebutkan urutan-urutan atau tahapan-tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang ada 9 itu. Iya, betul. Apa saja, Junita? Bukti transaksi, jurnal umum, Mm-mm. buku Ya, besar, neraca percobaan, neraca percobaan apa? neraca itu. Sebelum penyesuaiannya. Ya, terus jurnal Terus, penyesuaian, laporan posisi keuangan, terus, laporan aktivitas, terus, laporan aktivitas apa? laporan arus kas, Terus, jurnal penutup. ya, ada lagi? Ya, kurang lebih yang disampaikan Junita sudah benar. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, saya jelaskan sekalian ya. Oke. Ini, nah, tahapan siklus akuntansi ini ada 9. Namun secara lengkap, ini sebenarnya ada 10. Tapi yang ke-10 ini tidak wajib atau sifatnya opsional. Yang pertama adalah menganalisis dan mengidentifikasi bukti-bukti transaksi. Nah, sebelum teman-teman mencatat ke jurnal umum transaksi-transaksi, tentu saja teman-teman membutuhkan bukti-bukti transaksi sebagai suatu patokan teman-teman mencatat transaksi ekonomi di jurnal umum. Nah, setelah teman-teman bisa menganalisis kira-kira dari bukti tersebut apa akun-akun yang terpengaruh, debit, kredit, kemudian nanti dicatat pada jurnal umum. Nah, setelah pencatatan di jurnal umum selesai, selama satu periode ya misalkan ya, selama satu periode selesai dicatat di jurnal umum, maka nilai-nilai yang ada di jurnal umum, saldo-saldonya, kita posting ke buku besar. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya kita untuk mengetahui saldo per akun-akun yang terkait. Supaya lebih terlihat kira-kira saldo terkini dari akun tersebut itu ada berapa. Kita cek di buku besar setelah melakukan posting. Nah, setelah posting dilakukan, maka kita harus membuat neraca saldo. Yang mana neraca saldo ini kita buat di akhir periode sebelum kita melakukan penyesuaian atau sebelum kita membuat jurnal penyesuaian. Kita buat neraca saldo sebelum penyesuaian, yang mana ketika kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kita bisa membuat neraca lajur pada saat itu juga. Jadi perlu diketahui teman-teman semua, neraca lajur ini tidak masuk ke dalam siklus akuntansi. Akan tetapi, neraca lajur dapat digunakan untuk mempermudah teman-teman dalam menyusun siklus akuntansi. Nah, dalam hal ini, ketika teman-teman mau membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, maka bisa juga sekaligus kita menyusun neraca lajur. Yang mana neraca lajur ini terdapat beberapa kolom. Di antaranya ada neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian jurnal penyesuaian,
kemudian kolom neraca saldo setelah penyesuaian, dan kolom laba rugi dan juga kolom neraca. Nah, ketika kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, bisa kita masukkan sekalian di neraca lajur tadi. Nah, setelah kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, langkah selanjutnya adalah kita membuat jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang memang perlu disesuaikan. Biasanya sesuai dengan kasus yang ada di perusahaan tersebut ya. Kira-kira akun apa saja yang perlu disesuaikan, kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Setelah penyusunan jurnal penyesuaian selesai, maka langkah selanjutnya kita posting lagi ke buku besar. Akun-akun dan saldo-saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Kita posting ke buku besar. Jika teman-teman membuat neraca lajur, maka angka-angka tersebut juga disalin di neraca lajur. Jadi ada dua step. Yang pertama kita posting ke buku besar, kemudian yang kedua kita menyalinnya ke neraca lajur. Nah, setelah kita memposting dan juga menyalin jurnal-jurnal penyesuaian ini, memposting ke buku besar dan juga menyalinkan neraca lajur, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini, ketika teman-teman menggunakan neraca lajur, maka teman-teman akan lebih dimudahkan dalam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Karena apa? Karena sudah terlihat atau sudah terdata neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ayat jurnal penyesuaian, yang mana bisa kita kalkulasikan untuk menghitung neraca saldo setelah penyesuaian pada neraca lajur. Sehingga teman-teman tidak perlu menyusun neraca saldo dengan membuka buku besar. Nah, setelah neraca saldo setelah penyesuaian ini dibuat, setelah selesai disusun, maka langkah selanjutnya adalah kita menyusun laporan keuangan. Yang mana laporan keuangan itu ada 5, namun yang sudah kita pelajari adalah 4. Dan yang kita pelajari untuk menyusunnya ada 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Ini yang pertama, yang paling pertama kita buat dalam menyusun laporan keuangan. Yang pertama laba rugi, kemudian diikuti dengan laporan perubahan ekuitas. Setelah laporan perubahan ekuitas, kita susun laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang terakhir adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, yang wajib itu laporan yang nomor 1 sampai 3. Kalau yang 4 dan 5 itu untuk perusahaan kecil itu tidak terlalu dibutuhkan. Ya, oleh karena itu kita kemarin hanya belajar cara menyusun laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi, kemudian perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Setelah laporan keuangan selesai disusun, sudah kita laporkan, kemudian kita membuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal dan juga akun pembantu modal. Nah, setelah membuat jurnal, sudah selesai pembuatan jurnalnya, maka kita posting kembali ke buku besar. Sehingga setelah kita posting, kita mengetahui saldo terkini dari akun-akun terkait, yang mana akan kita buat neraca saldo setelah penutupannya. Kalau sudah ada neraca saldo setelah penutupannya, maka neraca saldo tersebut kita gunakan pada awal periode menjadi neraca awal periode akuntansi di periode berikutnya. Seperti itu. Itu ke-9 tahapan siklus akuntansi, sedangkan yang ke-10 adalah menyusun jurnal pembali. Ini opsional untuk akun-akun yang awalnya kita sesuaikan, kemudian jurnalnya kita balik supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Namun pada pertemuan kali ini tidak akan kita bahas. Insya Allah akan dibahas pada mungkin pertemuan berikutnya atau di mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu.
Nah, karena ini sifatnya siklus, maka tidak terbatas atau tidak berakhir pada suatu tahapan saja. Akan tetapi, tahapan akhir juga akan dilanjutkan pada tahapan yang pertama. Jadi ini seperti pada gambar, jika dilihat ya, bahwa ini muter, tidak berakhir pada tahapan tertentu. Jadi setelah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan, maka akan berlanjut pada jurnal kembali dan kembali lagi pada tahap yang awal, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Karena ini sifatnya sustainable atau berkelanjutan dari tahapan yang awal sampai tahapan yang akhir yang nantinya akan kembali dilakukan oleh perusahaan. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Setelah ini kita akan membahas satu persatu dari masing-masing tahapan akuntansi, ya. Tahapan siklus akuntansi. Nah, yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis dokumen sumber. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa sebelum kita mencatat transaksi di jurnal umum, tentu saja kita memerlukan bukti-bukti transaksi sebagai patokan, sebagai bukti bahwa transaksi-transaksi tersebut sudah terjadi pada perusahaan. Nah, dokumen-dokumen sumber atau bukti-bukti transaksi tersebut diantaranya seperti kwitansi dan suskwitansi, kemudian cek dan biliet giro, ini yang biasa dikeluarkan oleh bank, kemudian nota kontan atau nota tunai, bukti memorial atau memo, bukti kas masuk, dan juga bukti kas keluar. Nah, ini contoh beberapa bukti transaksi yang bisa digunakan sebagai bukti dalam penyusunan jurnal umum. Nah, bukti-bukti tersebut dianalisis, kira-kira ketika kita mendapati sebuah bukti, apa saja akun yang terpengaruh oleh karena bukti tersebut, oleh karena transaksi ekonomi tersebut. Nah, setelah kita analisis, maka kita catat pada jurnal umum. Atau sebenarnya ada juga jurnal khusus di samping penggunaan jurnal umum. Akan tetapi, jurnal khusus ini akan dipelajari lebih lanjut pada materi semester depan, yaitu praktikum akuntansi dan, maksud saya, praktikum akuntansi perusahaan dagang. Nanti akan dipelajari secara detail jurnal khusus itu apa saja dan penggunaannya bagaimana. Nah, untuk kasus ini pada perusahaan jasa, kita hanya menggunakan jurnal umum untuk mencatat semua jenis transaksi. Kalau jurnal khusus nanti ada pembedaannya, transaksi khusus seperti itu, yang terjadi berulang-ulang. Nah, sebelum kita mencatat pada jurnal umum, tentu saja kita harus mengetahui aturan atau sistem pendebitan dan pengkreditan kelompok-kelompok akun atau jenis akun seperti itu. Nah, boleh dibantu oleh rekan-rekan semua. Kira-kira ini kan ada beberapa jenis akun ya. Beberapa jenis kelompok akun, diantaranya ada aset, kemudian utang, kemudian modal, pendapatan, beban, dan juga prive. Nah, boleh teman-teman menyebutkan kira-kira aset bertambah di sebelah apa, berkurang di sebelah apa. Kemudian utang, modal, dan sebagainya. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Aset bertambah di debit, Berkurangnya di? kredit. Betul. Kalau utang? Utang bertambah di kredit, Berkurangnya? debit. Ya, betul ya. Kalau modal? Sama kayak utang. Ya. Pendapatan? Sama. Sama kayak apa? Sama kayak utang modal. Ya. Bertambah di kredit, berkurang di debit.
Kalau beban? Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Kemudian price? Price belum begitu paham. Kalau price itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya. Nanti bisa dianalisis sendiri gitu. Kan kalau modal bertambah di kredit, gimana ya jelasinnya? Intinya price bertambahnya di debit seperti itu. Kan kalau misalkan teman-teman mendapati jurnal pengambilan modal, misalkan Tuan Yoga mengambil uang sebesar 2.500.000. Maka jurnalnya gimana? Price 2.500.000, debit, kreditnya kas. Gitu kan ya? Makanya price bertambah di sebelah debit. Karena mengurangi modal juga. Nah, ini sudah ketika kita sudah mengetahui aturan pendebitan dan pengkreditan, diantaranya aset bertambah di debit, berkurang di kredit, dan sebagainya. Namun tidak, ada juga yang namanya akun kontra. Atau mereka masuk kepada jenis tersebut, akan tetapi aturan pendebitannya atau pengkreditannya ini tidak sama dengan kebanyakan yang ada di kelompok akun tersebut. Misalkan aset. Kira-kira di akun aset ini ada akun kontra apa? Tahu tidak? Ketika, kan ini aset rata-rata bertambah di sebelah debit ya. Tapi akun ini bertambahnya di sebelah kredit justru. Tapi dia masuk ke jenis kelompok akun aset. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Iya, salah satu jenis akun tersebut adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini kan termasuk ke kelompok akun aset ya. Akan tetapi mereka bertambah di sebelah kredit. Itu yang disebut dengan akun kontra. Atau tidak umum gitu. Masuk ke kelompok aset akan tetapi bertambahnya di sebelah kredit. Seperti itu. Kalau sudah paham, kemudian ini bentuk jurnal umum atau format jurnal umumnya. Di antaranya kita awali dengan header atau kepalanya yang memuat identitas perusahaan atau nama perusahaan, kemudian nama jurnalnya, jurnal umum, kemudian periodenya. Misalkan per Desember 2018, per Januari 2019. Tidak perlu dikasih tanggal ya. Tinggal periodenya kapan. Seperti itu. Misalkan Desember berarti itu ya bulan Desember. Kalau Januari yaitu bulan Januari. Jangan dikasih tanggal misalkan per 31 Desember gitu. Itu nanti maknanya berbeda. Kemudian untuk kolom-kolomnya ini ada beberapa. Yang pertama, kolom tanggal untuk mengisi kapan terjadinya tanggal transaksi. Kemudian nomor bukti yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut. Nama akun atau keterangan, ini hasil analisis kita, kira-kira dari bukti tersebut, akun-akun apa saja yang terpengaruh, maka kita catatkan. Kolom referensi untuk posting ke buku besar, kemudian tentunya kolom debit dan kolom kredit. Nah, setelah selesai, kemudian kita posting ke buku besar. Dari jurnal umum ke buku besar. Nah, teman-teman pasti sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk dari buku besar. Boleh disebutkan bentuk-bentuknya ada 4, kira-kira apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Bentuk-bentuk buku besar yang sudah dipelajari. Halo?
Buku besar Skontro. Iya, Skontro, Yunita. Terus apa lagi? Buku besar 3 kolom. 3 kolom. 3 kolom itu yang kayak apa? Yang isinya tuh tanggal, nomor, keterangan, ref, debit, kredit, saldo. Iya. Terus ada lagi? Buku besar T. Ya, yang disebutkan Yunita sudah benar. Satu lagi apa, Yun? Oke, jadi ada 4. 4 kolom. Iya betul, 4 kolom. Jadi ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama adalah bentuk T, atau bentuk yang paling sederhana. Nah, bentuk T ini formatnya karena sangat sederhana ya. Ini hanya terdiri dari nama perkiraan atau nama akun, kemudian sisi sebelah kiri digunakan untuk saldo debit, dan sisi sebelah kanan digunakan untuk saldo kredit. Ini penghitungannya seperti contoh pada PowerPoint. Misalkan ini akun kas, kemudian kreditnya berapa, debitnya berapa, diselisih, maka selisih itu akan menjadi saldo terkini dari kas. Akan tetapi dengan bentuk T ini karena sangat sederhana, tidak memuat informasi-informasi yang penting ketika kita membuat buku besar. Nah, kemudian yang kedua, selain bentuk T, ada juga bentuk skontro. Kalau bentuk skontro ini sebenarnya hampir sama dengan bentuk T, akan tetapi lebih lengkap karena di dalamnya sudah ada nama perkiraan atau nama akun ya, nama akun, nomor akun, kemudian tanggal, keterangan, referensi, dan kolom debit atau kredit itu sendiri. Nah, di sini sama juga dimasukkan yang saldonya debit dimasukkan ke kolom debit, saldo kredit dimasukkan ke kolom kredit, kemudian diselisih, dan selisihnya ini dijadikan sebagai saldo terkini dari kas atau dari akun terkait seperti itu. Kemudian ketiga yang tadi disampaikan oleh Yunita, bahwa ada bentuk buku besar yang 3 kolom. Atau kalau di sini itu namanya bentuk saldo tunggal. Hampir sama ya. Format tabelnya itu sama, di antaranya ada tanggal, kemudian keterangan atau uraian, kemudian referensi, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, ini saldo ini disesuaikan dengan saldo normal dari akun terkait. Misalkan kita sedang menulis buku besar dari kas, maka saldo normalnya adalah debit. Maka ini ada kolom keterangan D atau K, ini untuk mempermudah kita untuk mengerti saldo dari akun tersebut. Kira-kira saldonya ini debit atau kredit seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada bentuk saldo ganda, atau tadi yang disebutkan Yunita, 4 kolom. Karena ada 4 kolom, ya, debit kredit, saldonya juga ada debit kredit. Nah, ini lebih lengkap lagi, karena selain ada saldo, saldonya ini juga dijabarkan debit kreditnya, sehingga lebih memudahkan teman-teman dalam menentukan saldo dari akun terkait. Nah, kira-kira kemarin ketika kita mengerjakan siklus akuntansi, kita menggunakan buku besar yang jenis apa? Ada yang tahu? Ketika kemarin teman-teman mengerjakan studi kasus, kira-kira buku besar bentuk apa? Yang bentuk? Saldo ganda. Iya, betul. Ya, Andriani, Lucinta. 4. Ya, kita menggunakan buku besar saldo ganda atau 4 kolom. atau 4 kolom.
Nah, setelah semuanya kita posting ke buku besar, langkah selanjutnya kita menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, ini ketika teman-teman mau menggunakan neraca lajur juga bisa, karena di dalam neraca lajur ada kolom neraca saldo sebelum penyesuaian. Ya, kemudian kita susun neraca saldonya, kita melihat dari buku besar saldo-saldonya. Nah, setelah kita membuat neraca saldo sebelum penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita menyusun jurnal penyesuaian sesuai dengan akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, kira-kira nih, akun-akun apa saja yang ada di perusahaan jasa yang pernah teman-teman perhatikan ya, yang perlu disesuaikan ketika akhir periode. Kira-kira apa saja? Biasanya apa saja gitu? Ini pernah ditemui di materi jurnal penyesuaian? Ada yang tahu? Halo? Cek. Ini ada orangnya kan ya? Ada. Oke. Bagaimana? Ada yang bisa menjawab kira-kira akun-akun apa saja yang bisa atau yang perlu kita sesuaikan ketika akhir periode akuntansi khususnya pada perusahaan jasa? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Halo? Nggak apa-apa ya, silahkan bisa disebutkan saja. Salah tidak apa-apa kok. Ketua kelas. Ketua kelasnya siapa emang? Halo? Jangan diem-diem baik ya. Kita interaktif saja, santai. Ya, ada beberapa akun-akun yang perlu disesuaikan. Di antaranya adalah yang pertama, perlengkapan. Ya. Biasanya di akhir periode perlengkapan ini kita sesuaikan sesuai dengan yang sudah dipakai. Ya, kita sesuaikan dengan beban perlengkapan. Kira-kira saldonya berapa yang sudah dipakai, serta sisanya ada berapa. Yang dipakai itu nantinya akan menjadi beban bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini artinya adalah beban yang sudah dibayar di muka atau istilahnya perusahaan sudah membayar uang kepada perusahaan lain, akan tetapi belum diberikan manfaatnya. Atau istilahnya manfaatnya kita belum mendapatkan manfaat secara penuh atas apa yang sudah kita bayarkan. Sehingga perlu kita sesuaikan, kira-kira sudah berapa sih yang kita dapatkan dari apa yang sudah kita bayarkan pada akhir periode. Misalkan, iklan dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, atau sewa dibayar di muka. Nah, ketika saya menyewa selama 3 tahun, kemudian saya sudah membayar di muka tuh 3 tahun kali harga sewanya per tahun. Maka di akhir periode itu harus disesuaikan. Kira-kira sudah berapa tahun saya menggunakan sewa tersebut. Itu disesuaikan. Begitu juga dengan pendapatan diterima di muka. Yang ketiga ya ini, pendapatan diterima di muka. Kalau ini kebalikannya. Kalau beban dibayar di muka kita yang bayar, kalau pendapatan diterima di muka, pelanggan yang membayar ke kita. Ketika pelanggan membayar ke kita, membayar uang muka, akan tetapi kita belum memberikan produk
atau jasa kepada mereka sesuai dengan yang mereka bayar. Misalkan ada yang langganan reparasi motor. Langganan reparasi motor selama misalkan 10 kali. Sudah bayar tuh, bayar 10 kali di awal sebagai uang muka. Akan tetapi pada akhir periode ternyata baru dipakai 4 kali. Maka harus disesuaikan. Ini namanya pendapatan diterima di muka. Kemudian yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ini nanti hubungannya dengan piutang usaha ya, piutang atau piutang usaha. Pendapatan yang masih harus diterima, akan tetapi pada akhir periode belum diterima secara fisik uangnya. Sehingga harus kita sesuaikan, kita akui sebagai piutang. Begitu juga dengan beban yang masih harus dibayar. Kalau yang pertama tadi pendapatan yang masih harus diterima itu menjadi piutang. Kalau beban yang masih harus dibayar itu menjadi utang bagi perusahaan. Misalkan perusahaan punya kewajiban membayar gaji. Nah, pada akhir periode karena pembayaran gaji itu awal tahun, maksud saya pembayaran gajinya tanggal 1 misalkan kan ya. Kan biasanya tanggal 1. Nah, ternyata di akhir periode bulan Desember itu sudah kerja orangnya, akan tetapi dia belum dibayar. Maka itu harus disesuaikan sebagai utang. Seperti itu. Itu namanya beban yang masih harus dibayar. Nah, nanti baru tanggal 1 Januari baru dibayarkan kepada si pekerja tadi. Seperti itu. Itu namanya beban yang masih harus dibayar. Makanya pada akhir periode, kalau kasusnya kayak tadi kan, jadinya apa? Jadinya beban gaji, utang gaji gitu kan ya. Utang gajinya bertambah. Nanti dibayarkan ketika awal tahun atau awal periode. Seperti tanggal 1. Kemudian yang keenam adalah taksiran piutang tak tertagih. Jadi ketika teman-teman punya piutang, ya, piutang usaha, piutang jasa dan sebagainya, itu teman-teman harus menganalisis kira-kira berapa persen atau kira-kira berapa saldo yang sekiranya tidak bisa kita tagih kepada pelanggan yang melakukan utang kayak gitu. Misalkan alasan kesehatan dari pelanggannya, misalkan orangnya sakit-sakitan, terus kita taksir itu menjadi tidak tertagih atau alasan-alasan lainnya seperti itu. Biasanya kalau di soal itu bentuknya sudah seperti aturan kebijakan akuntansi dari perusahaan. Misalkan tiap tahun perusahaan menaksir piutang tak tertagih sebesar berapa persen. Seperti itu. Itu biasanya sudah ada soalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Misalkan penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan, penyusutan gedung, dan aset tetap yang lainnya. Nah, pada materi kali ini, teman-teman, maksudnya pada mata pelajaran ini, teman-teman hanya mempelajari metode penyusutan garis lurus. Atau yang kemarin dipelajari itu, rumusnya adalah penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat atau masa ekonomi dari aset tetap tersebut. Itu namanya penyusutan metode garis lurus. Untuk metode yang lainnya mungkin belum diajarkan ya, karena masih dasar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini kita sesuaikan antara catatan akuntansi yang ada di perusahaan dengan rekening koran yang diberikan oleh bank. Karena biasanya ketika kita mempunyai hubungan dengan bank, itu akan ada biaya-biaya ataupun pendapatan-pendapatan lain yang bisa jadi belum tercatat di pencatatan akuntansi dari perusahaan. Misalkan di akhir periode, kemudian bank mengirimkan rekening koran kepada perusahaan
dan ternyata ada beberapa, misalkan pendapatan bunga, karena kita menyimpan uang di bank. Atau ada juga beban administrasi bank, karena kita menyimpan uang di bank seperti itu. Atau beban-beban lain atau pendapatan-pendapatan yang lain. Itu nanti harus direkonsiliasi, harus disesuaikan antara catatan kita dengan catatan yang ada di bank. Seperti itu. Nah, setelah teman-teman menyusun jurnal penyesuaian dan juga diposting ke buku besar, maka langkah selanjutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jurnal penyesuaian tadi, ya, yang ini, jurnal penyesuaian selain diposting ke buku besar, jika teman-teman membuat neraca lajur, maka juga menyalin angka-angkanya ke neraca lajur. Jadi ke buku besar, kemudian ke neraca lajur. Nah, sehingga ketika teman-teman sudah menggunakan neraca lajur dan di dalamnya sudah ada saldo-saldo pada neraca saldo sebelum penyesuaian, kemudian ayat jurnal penyesuaiannya, maka teman-teman bisa menyusun neraca saldo setelah penyesuaian pada neraca lajur tersebut. Ya. Sehingga lebih mempermudah teman-teman semuanya untuk menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, jika kita sudah mempunyai neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya kita menyusun laporan keuangan. Yang tadi sudah saya sebutkan ada 5. Nah, boleh disebutkan, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kita menyusun laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini ada 2 bentuk yang bisa bisa kita susun gitu ya. Ada 2 bentuk atau 2 format. Kira-kira apa saja bentuknya dan apa perbedaan di antara kedua bentuk tersebut? Ada yang bisa menyebutkan? Laporan laba rugi ada 2 bentuk. Kemudian apa saja format bentuknya dan apa perbedaannya? Silakan bisa open kamera ya. Bagaimana, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menyebutkan? Single step sama multiple step. Ya, betul, Andriani. Single step dan multiple step. Nah, kira-kira perbedaannya apa, Andriani? Atau yang lainnya? Perbedaan dari single step dan multiple step apa? Halo. Kalau single step tuh dijadikan satu baris akun-akunnya. Ya, kalau multiple step? Dibedakan antara usaha dan di luar usaha. Ya, betul sekali ya. Terima kasih Andriani. Bahwa perbedaan single step dan multiple step itu terletak pada formatnya atau tata letaknya. Maksudnya format pembagian pendapatan dan juga bebannya. Kalau yang single step, itu tidak dibedakan antara pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, begitupun dengan bebannya. Jadi ditulis langsung ya, misalkan pendapatan langsung dimasukin semuanya, tidak dibedakan. Kemudian beban dimasukkan semuanya tanpa membedakan antara yang usaha ataupun yang di luar usaha. Kemudian dikalkulasi laba atau rugi dari perusahaan. Kalau multiple step, ini dibedakan. Yang pertama, berdasarkan kegiatan usahanya. Sehingga harus dibedakan, yang pertama pendapatan usaha, kemudian beban usaha, dikalkulasi menjadi laba atau rugi perusahaan. Laba atau rugi usaha dari perusahaan. Kemudian diikuti bawahnya, pendapatan di luar usaha, kemudian dikurangi beban-beban di luar usaha, maka dikalkulasi akan didapatkan laba atau rugi di luar usaha. Nah, barulah bisa ditemukan
laba kotor dari perusahaan. Itu perbedaannya dari formatnya ya. Kalau single step itu digabung pendapatannya dan bebannya, kalau multiple step pendapatannya dipisah menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, bebannya juga dipisah menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Nah, setelah kita mengetahui laba ruginya, kemudian kita membuat laporan perubahan ekuitas. Formatnya sama, namun yang membedakan nanti bergantung pada perusahaan. Apakah perusahaan mendapatkan laba atau mendapatkan rugi, kemudian modalnya apakah mengalami kenaikan ataukah mengalami penurunan. Akan tetapi formatnya sama seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Bentuknya juga ada dua. Silakan ada yang bisa menyebutkan bentuk-bentuk laporan posisi keuangan serta perbedaan di antara kedua bentuk laporan tersebut. Ada yang bisa menyebutkan? Bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan atau tidak? Skontro sama Stafel. Ya, perbedaannya apa, Andriani? Kalau skontro tuh kayak bentuk T. Ya. Kalau Stafel nggak tahu. Iya, jadi betul yang dikatakan Andriani bahwa dua bentuk laporan posisi keuangan itu diantaranya adalah Stafel dan Skontro. Kalau Skontro itu seperti yang kita ketahui bentuknya samping menyamping, yang aktiva atau aset berada di sebelah kiri, yang pasiva atau liabilitas dan modal berada di sebelah kanan. Kanan kiri ya, kiri aset, sini pasiva, liabilitas dan modal. Sedangkan yang Stafel itu bentuknya langsung dari atas ke bawah. Jadi yang atas misalkan aset, kemudian diikuti bawahnya liabilitas, kemudian diikuti bawahnya modal. Jadi dari atas ke bawah gitu ya, tidak samping menyamping seperti itu. Tapi tetap ketika dihitung harus sama-sama balance seperti itu ya, antara aktiva dan pasiva. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini memang tidak kita pelajari cara menyusunnya, tetapi kita mempelajari aktivitas-aktivitas yang dibagi dalam suatu perusahaan untuk menganalisis arus kas perusahaan. Nah, kira-kira ada aktivitas-aktivitas perusahaan apa saja yang dicatat pada laporan arus kas? Ada yang bisa menyebutkan? Aktivitas perusahaan untuk melihat arus kas masuk ataupun arus kas keluar. Ada yang bisa menyebutkan atau tidak? Halo? Halo. Ya, ada yang bisa menyebutkan? Ini selain Andriani bisa menjawab juga ya. Jadi yang menjawab tidak hanya Andriani dan juga Yunita, tapi yang lainnya juga boleh menjawab. Aktivitas investasi. Ya, Syabila. Investasi, terus? Pendanaan. Ya, satu lagi. Nggak tahu, Pak. Ya, sudah benar ya. Ada aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Mungkin satu lagi ada yang bisa menyebutkan? Operasi. Betul, Andriani. Iya, ya. Jadi ada tiga aktivitas perusahaan yang bisa kita lihat arus kasnya, atau arus kas ini dilihat pembagiannya dari tiga aktivitas perusahaan. Yang pertama, aktivitas operasi atau aktivitas yang berhubungan langsung dengan usaha utama dari
kegiatan perusahaan, kegiatan operasi. Misalkan penjualan, atau pendapatan jasa, atau pembayaran beban-beban, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah aktivitas investasi, atau aktivitas yang berkenaan dengan investasi. Biasanya pada perusahaan jasa, itu dihubungkan dengan penjualan ataupun pembelian aset tetap, ataupun investasi dalam bentuk lain. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Nah, ini berkaitan langsung dengan dari mana uang perusahaan didapatkan. Nah, biasanya dalam pembentukan perusahaan, tentunya perusahaan membutuhkan uang atau membutuhkan modal yang mana uang-uang tersebut didapatkan dari modal yang diberikan oleh pemilik usaha ataupun dari utang-utang seperti itu. Yang mana terdapat pada akun-akun liabilitas dan juga akun modal. Nah, ini menjadi arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Misalkan si perusahaan jasa mendapatkan pendanaan dari bank berupa utang. Nah, itu merupakan arus kas masuk dari utang bank. Atau mendapatkan arus kas masuk dari modal, dari setoran modal awal pemilik perusahaan. Misalkan seperti itu. Itu masuknya ke dalam pendanaan. Nah, yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, setelah teman-teman menyusun laporan keuangan, langkah selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup pada akun-akun yang perlu kita tutup di akhir periode. Nah, apa saja akun-akun yang kita tutup di akhir periode pada jurnal penutup? Ada yang mau mencoba menyebutkan? Akun-akun yang kita tutup pada akhir periode. Pendapatan jasa. Iya, betul. Ada lagi? Beban. Iya. Modal. Terus? Price. Iya. Betul, beberapa yang disampaikan Junita. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian beban, kemudian price, dan juga ikhtisar laba rugi. Untuk modal tidak kita tutup, akan tapi pada jurnal penutup, modal muncul digunakan sebagai pembantu, atau istilahnya ketika kita menutup akun-akun tersebut, itu kita pindahkan kepada modal. Seperti itu ya. Jadi modal tidak ditutup karena modal saldonya masih ada, gitu ya. Nah, yang kita tutup itu jenisnya itu ada dua. Yang pertama adalah akun-akun nominal atau tadi yang saya sebutkan, meliputi akun pendapatan dan juga akun beban. Kemudian yang kedua adalah akun pembantu modal, yaitu ikhtisar laba rugi dan price. Akun modal tidak kita tutup, ya. Oke. Nah, setelah kita menyusun jurnal penutup, kemudian jurnal penutup tersebut kita posting ke buku besar, maka yang terakhir adalah kita menyusun neraca saldo setelah penutupan. Ya, neraca saldo setelah penutupan kita buat, kita melihat buku besar yang sudah kita susun dari awal tadi. Seperti itu. Nah, neraca saldo ini kita gunakan juga sebagai neraca saldo awal periode di periode akuntansi berikutnya. Misalkan kita tutup buku pada Desember tahun 2018, maka neraca saldo setelah penutupan ini juga menjadi neraca saldo awal untuk Januari 2019. Nah, ini opsional. Poin yang ke-10 atau tahapan yang ke-10 adalah menyusun jurnal pembalik
ini disusun pada awal periode sebelum teman-teman melanjutkan transaksi-transaksi ekonomi pada periode berikutnya. Kita balik supaya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak akan kita bahas secara detail pada pertemuan kali ini. Mungkin akan kita bahas pada materi atau mata pelajaran yang lain. Yaitu ke 9 plus 1 ya. 9 plus 1 tahapan siklus akuntansi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang baru saja disampaikan. Ada yang mau nanya atau tidak? Atau mau nanya, kan kemarin habis belajar kelompok ya. Yang di sini sudah belajar kelompok semua. Sudah ya. Ya, barangkali dari hasil belajar kelompok itu ada yang ingin ditanyakan. Bisa ditanyakan mulai dari sekarang. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana, ada yang bertanya atau tidak? Ada yang bertanya nih. Iya, kalau belum ada yang mau bertanya, saya ingin menginformasikan nanti buat teman-teman kalian yang belum bisa ikut Google Meet atau yang tadi terlambat dan ingin menonton siaran ulangnya bisa melalui link YouTube yang nanti akan saya bagikan di grup ya. Selain itu, untuk teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, bisa mengisi presensi dan kuis yang nanti akan saya bagikan. Maksimal hari ini untuk pengisian presensi dan kuisnya, harapannya bisa mengisi semuanya sebagai bukti pembelajaran. Kalian telah mengikuti pembelajaran baik melalui Google Meet ataupun melalui YouTube. Untuk yang belum bisa ikut Google Meet, seperti itu. Sama untuk bisa dipersiapkan, minggu depan kita akan mengerjakan latihan soal PAS. Karena 2 minggu lagi kan kita akan PAS ya, penilaian akhir semester. Maka untuk minggu depan, pertemuan minggu depan kita akan latihan soal PAS. Latihan soalnya insya Allah pilihan ganda, nanti bisa dipersiapkan untuk dipelajari. Nanti saya kasih kisi-kisi ya, kalau misalkan udah ada kisi-kisinya, seperti itu. 50 soal apa 30, Pak? Kalau rencana itu 40, kalau enggak 50. Nanti pilihan ganda semua ya. Enggak ada uraian. Kenapa? Enggak ada uraian. Alhamdulillah. Pilihan ganda. Nanti rencana kayak saya mau pakai kuisis. Jadi teman-teman bisa standby gitu ya. Di hari pengerjaan supaya tidak ketinggalan. Pakai kuis, Pak? Kuisis. Oh. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang terkendala ketika belajar kelompok atau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa melalui ketua kelompoknya untuk bertanya di grup ketua kelompok. Supaya nanti bisa saya jelaskan, nanti dari ketua kelompok meneruskan kepada rekan-rekannya. Seperti itu ya. Sama menginformasikan, insya Allah saya ketemu kalian satu pertemuan lagi, karena mulai tanggal berapa berarti ya?
23 sudah penarikan guru-guru PPL. Sehingga saya masih punya waktu ngajar itu 1 pertemuan, yaitu minggu depan. Seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, silahkan bisa open kamera, kita foto bersama terlebih dahulu. Ya, boleh, silahkan. Kita foto bersama, nanti kita akhiri pembelajaran kali ini. Ketua kelas awali. Emang harus ketua kelas dulu ya kalau kayak gitu ya? Nggak apa-apa. Jadi untuk menjadi berani itu tidak perlu nunggu orang lain melakukan inisiatif ya. Kita harus jadi penggerak, jangan hanya jadi follower gitu. Ya, semangat. Silakan bisa di open kameranya, kita foto bersama. Ini belum open semua. Nunggu open semua dulu. Ayo silahkan. Luluk Via, Fadilah Suci, Destia, Dini Prasetya, Anissa, Sabilillah, Amanda Anastasia, Arum, Nafisa, Ataya, Maritza, Nabila Putri, Arum Bunga nggak kelihatan mukanya, Amanda Sela, Lucinta. Silakan bisa dibuka kameranya, kita foto bersama. Halo, halo. Ini teman-temannya diajak yang lainnya. Andriani. Ayo. Terus Yusinta. Hidupin guys. Payah HP. Astagfirullah, Fat. Malu-malu apa? Kenapa? Enggak apa-apa. Silakan bisa dibuka. Hei, Nabile. Kayak biasanya pada PD-PD gitu, ini jangan-jangan HP-nya cuma ditinggal ya? Tinggal Dengerin ya. kamar mandi. Ini siapa yang nggak pakai seragam? Ya apa? Yang penting kalau pakai kerudung kelihatan putihnya ya. Iya, betul. Ayo yang lain, ini mau ikut foto apa enggak? Foto katalog, Pak. Foto katalog. Katalog apa? Perpisahan. Perpisahan. Nggak usah foto, Pak. Yang on cuma 3 kok. Kenapa? Nggak usah foto. Nggak usah foto apa? Nggak usah foto ini. Oh, ya nggak apa-apa. Dikit juga nggak apa-apa. Udah siap ya? Oke, saya foto. 1, 2, 3. Oke, bentar saya simpan dulu. Kemudian 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang sudah memperhatikan dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila dalam penyampaian materi banyak sekali kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa. Ya, sama-sama. Silakan bisa keluar dari Google Meet jika ada kegiatan